Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro. Nama kelompok saya 1 Danu Adiwijaya, 2 Muhammad Alfian Cesar, 3 Darukun Surajati, 4 Risma Lailatul Fuad. Biaya oportunitas. Seperti di dalam sebuah prinsip ekonomi bagian prinsip 2, biaya adalah apa yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Kita mengetahui apa itu biaya kesempatan. Biaya kesempatan disebut juga opportunity cost atau biaya peluang, yaitu semua hal yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Opportunity cost tidak hanya ditentukan dengan uang saja, ada faktor lain yang mempengaruhinya seperti kesenangan, waktu, keuntungan di masa depan, dan faktor-faktor lain yang berkaitan. Dalam contoh, kita mengasumsi bahwa petani menghabiskan 8 jam sehari untuk bekerja. Waktu untuk membuat kentang mengambil waktu yang tersedia untuk membuat daging. Seiring dengan alokasi waktu yang dilakukan petani dan peternak dalam menghasilkan kedua jenis barang, maka mereka mengorbankan 1 unit barang untuk menghasilkan 1 unit barang yang lain. Biaya explicit cost adalah biaya bahan yang memerlukan pengeluaran uang dari perusahaan. Biaya eksplisit sifatnya tetap dan nyata karena memang berhubungan langsung dengan proses produksi yang sedang berlangsung, dan ini sangat menentukan berbagai hal seperti persentase, keuntungan, kerugian, dan harga jual. Contohnya yang termasuk biaya eksplisit adalah upah tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya pemasaran. Baik, saya akan membaca materi selanjutnya. Yang pertama ada biaya implisit atau implicit cost. Adalah biaya-biaya bahan yang tidak memerlukan pengeluaran uang perusahaan karena besar kemungkinannya selalu dikeluarkan saat proses produksi. Sifatnya tidak tetap dan cenderung tidak terduga. Biaya implisit ini tidak dimasukkan kepada laporan keuangan tahunan perusahaan. Pada dasarnya, biaya implisit dikeluarkan sebagai bentuk pengorbanan karena telah menggunakan aset internal perusahaan. Aset internal perusahaan. Contoh biaya implisit adalah pelatihan karyawan, bonus tenaga kerja, perbaikan peralatan produksi, dan biaya acara. Kemudian di sini ada ciri-ciri opportunity cost. Baik, saya akan membacakan opportunity cost. Ciri-cirinya, biaya peluang tidak menyangkut kelangsungan hidup sehari-hari. Biaya peluang, opportunity cost, berbeda dengan biaya sehari-hari yang pengeluarannya sesuai kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa dilakukan. Kemudian, pengambilan keputusan dalam biaya peluang tergantung dalam situasi dan tujuan. Karena setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, tujuan dikembalikan pada tujuan dan situasi masing-masing individu. Contoh singkatnya, saat kamu dan temanmu pergi ke kantin, kamu memilih membeli minuman karena haus, dan temanmu memilih membeli nasi bungkus karena lapar. Pilihan ini akan berbeda tergantung melihat dari sisi yang mana. Kemudian ada biaya peluang dihitung dari nilai yang harus dikorbankan. Seperti dalam pengertian biaya peluang sendiri, ada hal yang harus dikorbankan dilihat dari nilai terbaik. Semakin sedikit nilai yang harus dikorbankan, maka pilihan itu lebih baik dibandingkan pilihan yang lain, karena keuntungan dari pilihan lebih banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Contoh opportunity cost dalam kehidupan. 1. Biaya perang. Negara A menghabiskan 1 miliar US dollar untuk berperang. Biaya sebesar 1 miliar US dollar tidak bisa digunakan untuk biaya pendidikan, perawatan kesehatan, atau memotong pajak atau mengurangi defisit anggaran. 2. Biaya infrastruktur. Apabila pemerintah memilih untuk membangun jalan baru,
uang itu tidak dapat digunakan untuk rencana pengeluaran alternatif seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. 3. Potongan pajak. Jika pemerintah menawarkan pemotongan pajak penghasilan, biaya peluang adalah bahwa pendapatan pemerintah tidak dapat digunakan untuk membiayai beberapa aspek pengeluaran pemerintah. 4. Waktu. Jika kita memiliki 12 jam yang dapat kita gunakan di siang hari, kita bisa menghabiskan waktu ini untuk bekerja atau bersantai. Biaya kesehatan menghabiskan sepanjang hari menonton TV adalah kita tidak dapat melakukan bekerja apapun di siang hari. 5. Angkatan kerja muda. Jika seseorang memasuki angkatan kerja pada usia 16 tahun tanpa kualifikasi dan studi yang layak, orang tersebut memang langsung mendapatkan uang, namun biaya peluangnya adalah kehilangan potensi mendapatkan kualifikasi yang lebih baik dan mungkin gaji yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.